Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui channel ini untuk mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah pada Minggu Palmarum tanggal 24 Maret 2024 dengan tema Lihatlah Rajamu datang kepadamu, yang didasari pada nas firman Tuhan dalam Matius 21 ayat 1 sampai 11. Baiklah saudara-saudara, saya akan bacakan nas firman ini untuk kita dan demikianlah bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat, rajamu datang kepadamu. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosianna bagi anak Daud. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 tentu menjadi sebuah hari yang akan terukir dalam memori penduduk Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. Untuk pertama kalinya, kabupaten berjuluk Bumi Lawang Kuari kedatangan seorang pemimpin, seorang presiden Republik Indonesia, sebuah momen yang dinanti dan dirayakan oleh masyarakat setempat. Cuaca terik yang menyengat siang itu tak menyurutkan langkah warga Sekadau untuk menyambut kehadiran Presiden Jokowi. Lautan masyarakat membanjiri titik kunjungan Presiden. Antusiasme ditunjukkan oleh seorang masyarakat yang bernama Regina yang rela menunggu di bawah terik matahari sejak pagi hari. Ia pun tidak menyangka dapat bertemu dengan Jokowi, seorang presiden, dan bersuah foto dengan Presiden Jokowi. Dia berkata, "Senang sekali. Dari pagi nunggu sampai jam 12 panas-panasan. Rasanya dak-dikduk," ujarnya. Menggambarkan kegembiraan yang bercampur dengan kegugupan saat menanti kedatangan seorang presiden. Kegembiraan ini juga dirasakan oleh Nurahmi, seorang ibu yang sedang hamil 7 bulan, yang datang jauh-jauh hanya untuk melihat sosok presiden yang ia idolakan. Menurut Nurahmi, Presiden Jokowi adalah sosok yang selama ini ia hanya bisa lihat di layar televisi ataupun ponsel, dan bertemu dengannya secara langsung adalah sebuah anugerah. Intinya, masyarakat Sekadau sangat bergembira atas kedatangan Presiden Jokowi itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jika seorang pemimpin dunia saja layak disambut seperti itu, maka penguasa alam semesta
tentu harus disambut dengan lebih baik dan lebih meriah dari itu, karena dia memang sangat pantas menerimanya. Oleh karena itu saudara, hari ini lewat nats firman dalam Matius 21 ayat 1-11 ini, kita akan melihat bagaimana sang penguasa alam semesta disambut oleh orang banyak. Dan peristiwa ini tentunya akan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seharusnya setiap orang menyambut yang maha kuasa dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam nats ini kita melihat bahwa Yesus memasuki kota Yerusalem untuk mengakhiri pekerjaannya, melaksanakan misi Allah. Apa yang Yesus lakukan di sini merupakan proklamasi besar-besaran bahwa Ia adalah Mesias, Raja yang diurapi. Walaupun sebelumnya Yesus berulang kali melarang murid-muridnya memberitakan bahwa Ia adalah Mesias, karena saat itu belum tiba waktunya. Tetapi sekarang, pada saat waktunya sudah tiba, Ia sendiri memberitakan hal itu secara terbuka dan besar-besaran. Dikatakan secara besar-besaran karena Yesus melakukan hal itu di Yerusalem, dan Ia melakukannya menjelang perayaan Paskah. Sesuai Paskah dalam Perjanjian Lama, yaitu peringatan keluarnya bangsa Israel dari Mesir, di mana seluruh orang Yahudi datang berkumpul ke Yerusalem. Sebelum memasuki kota Yerusalem, Yesus dan murid-murid dengan sengaja singgah di Betfage. Di Betfage, Yesus menyuruh 2 orang muridnya untuk pergi ke kampung yang ada di depan untuk mengambil keledai betina yang tertambat beserta anaknya. Saat Yesus menyuruh 2 orang muridnya itu, Ia memberikan pesan sebagai antisipasi apabila murid-murid yang disuruhnya ditegur atau ditanya ketika mengambil keledai itu. Mereka harus menjawab dengan mengatakan, Tuhan memerlukannya, Ia akan segera mengembalikannya. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus memperhitungkan hambatan yang mereka akan hadapi. Antisipasi yang Yesus katakan ini berhubung karena keledai yang mereka akan ambil bukan milik mereka. Sehingga Yesus membekali dengan jawaban agar murid-murid dapat menjawab ketika mereka ditanya. Mereka tidak boleh mengambil secara paksa atau secara diam-diam tanpa sepengetahuan atau izin dari pemiliknya, karena Yesus menjamin bahwa mereka akan memperolehnya. Maka murid-murid itu pergi dan berbuat seperti yang ditugaskan oleh Yesus kepada mereka. Dan di saat kembali, mereka membawa keledai betina bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atas keledai itu dan melanjutkan perjalanan memasuki kota Yerusalem. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus berkuasa dan maha tahu dalam segala hal. Ia adalah benar-benar anak Allah yang mengetahui seluruh keberadaan ciptaannya, sehingga Ia dapat tahu di depan sana ada keledai yang tertambat. Terlepas dari makna keilahian Yesus dalam peristiwa ini, ada juga makna yang sangat penting dari peristiwa ini, yaitu dari sisi pemilik keledai itu sendiri, di mana dia benar-benar menyambut Tuhan Yesus sekalipun ia tidak melihatnya. Namun ia percaya bahwa semua itu untuk Tuhan dan Dia memberikannya tanpa banyak basa-basi. Saudara terkasih dalam nama Yesus Kristus, cara Yesus memasuki kota Yerusalem memang sangat jauh berbeda dengan cara seorang raja dunia ini. Raja dunia ini akan menunggang kuda dan diikuti oleh para pasukan tentaranya. Namun Yesus hanya dengan keledai beban dan hanya diikuti oleh murid-muridnya. Hal ini menunjukkan bahwa misi Allah yang diemban Yesus untuk memberikan keselamatan pada umatnya dilakukan bukan dengan cara-cara dunia. Dan tujuan kedatangan Yesus ke Yerusalem bukan untuk merebut kekuasaan kerajaan dunia. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, orang banyak datang menyongsong Yesus, mengeluk-elukkan Yesus sambil berseru,
Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana itu berarti berilah kiranya keselamatan, kami berdoa. Ini adalah seruan hati yang secara sungguh-sungguh diharapkan dari Tuhan karena mereka berada di dalam ketakutan oleh intimidasi kekuasaan Roma pada waktu itu. Mereka sudah lelah, letih, dan berada di dalam keputusasaan untuk sebuah kehidupan yang lebih baik. Tidak ada kebebasan, mereka merasa tertindas dan tidak ada lagi yang diharapkan. Di saat Yesus memasuki Yerusalem, betapa hati mereka bersuka cita, muncul kegairahan baru, harapan yang baru, bahwa masa era baru itu akan tiba di dalam dan oleh Allah di dalam diri Yesus Kristus. Mereka yakin bahwa Yesuslah Raja dan juga Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan mereka dari penindasan dan belenggu penjajah, karena mereka telah melihat wibawa dan kuasa yang ada pada Yesus. Mereka telah menyaksikan Yesus mampu melakukan mujizat seperti memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, menyembuhkan orang sakit, mencelihkan mata orang buta, menyembuhkan yang lumpuh menjadi dapat berjalan, dan bahkan dalam konteks terdekat, Yesus telah membangkitkan Lazarus yang telah mati selama 4 hari. Saudara terkasih, karena keyakinan itu, maka mereka menyambut dan mengeluk-elukkan Yesus dengan melambaikan daun palma dan berbagai macam hal, kain mereka dan ranting-ranting. Lambaian itu menggambarkan sambutan dan kesediaan untuk mengikuti Kristus, Sang Raja Damai. Kehadiran Yesus di Yerusalem yang disambut penuh sukacita dengan eluk-eluk orang banyak telah menggemparkan seluruh kota itu. Tetapi sebaliknya, bagi imam-imam dan tua-tua Yahudi, kehadiran Yesus di Yerusalem menjadi ancaman atas posisi dan popularitas mereka, sehingga mereka semakin membenci Yesus. Maka mereka merencanakan untuk menangkap dan membunuh Yesus. Hal ini pasti disadari oleh Yesus, tetapi ia melakukannya dengan tetap taat, supaya rencana Allah tentang kematiannya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia dapat terlaksana. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui nats firman ini maka ada beberapa hal yang menjadi perenungan kita melalui Minggu Palmarum ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadikanlah minggu ini, Minggu Palmarum ini sebagai ruang membuka hati, membangun hidup dalam keintiman bersama Tuhan, dan membangun ketulusan untuk bersaksi dalam iman serta setia. Kita garis bawahi kata ketulusan. Karena apa? Karena di dalam peristiwa mengeluk-elukkan Yesus, orang banyak yang mengikuti Yesus. Ada di antara mereka yang tidak tulus mengikuti Yesus, karena pada akhirnya setelah beberapa hari mereka juga ikut bersuara, bersorak, berkata, salibkan dia. Maka dalam hal ini di Minggu Palmarum ini dituntut ketulusan kita dalam mengikuti Yesus dan juga kesetiaan kita hari ini sampai selamanya. Kemudian saudara, bukalah hatimu, sambutlah Tuhanmu. Setiap orang yang terbangun dalam relasi yang intim dengan Tuhan akan selalu memprioritaskan hidup taat terhadap perintah Tuhan daripada hal-hal apapun yang mengitari hidupnya. Orang yang terbangun di dalam kerinduan kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa dan tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Sebab Tuhan Maha Kasih yang selalu memberikan keselamatan kepada setiap umatnya. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang telah mengingatkan, mengajarkan kami supaya kami benar-benar menyambut Tuhan dalam kehidupan kami dengan tulus dan juga setia. Oleh karena itu Bapa di surga, berkati kami supaya kami mampu selalu membuka hati kami di dalam Tuhan. Ampuni kami dari segala dosa kami supaya kami tetap layak di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin.